Sekarang kita masuk ke nomor 2, yaitu kita akan membuat formulir input pembelian. Sebelumnya telah kita buat formulirnya berasal dari tabel pembelian. Untuk semua kolom ya, kita masukkan semua kolom. Untuk formulir ini akan kita buat tombol seperti ini ya. Pada bagian field pembayaran, pilihannya adalah antara tunai dan kredit. Kalau kita lihat dari hasil formnya, sebelum kita ubah, ada kode bayar, kemudian ada isian kode bayar. Kita lihat hasilnya. Kode bayar di sini 2 ya isiannya. Nah, kita lihat pada tabel pembelian, untuk kode bayar itu isiannya 1 atau 2. Ya, 1 untuk tunai, 2 untuk kredit. Nah, ini adalah isi data pada tabel pembayaran. Ya. Ketika kita membuat form, nah kita akan membuat pilihan ini sesuai dengan data yang kita harapkan. Ya. Kita akan mengharapkan pembayaran ini diisi dengan angka 1 ataupun 2 ya. Sementara kalau tampilannya seperti ini, pengguna itu tidak memahami kode bayar ini diisi dengan angka berapa atau diisi dengan teks apa gitu. Jadi kita harus menyediakan pilihan yang dipahami oleh pengguna. Mereka harus mengisi apa gitu. Ya, untuk kode bayar kita akan berikan 2 pilihan tadi ya, tunai dan kredit. Maka kita ganti tampilannya. Untuk isian datanya ini ya, kita hapus aja. Nah, kalau dihapus otomatis teks yang termasuk dengan isian data tadi akan terhapus juga. Maka kita buat teks baru bisa menggunakan label. Label itu yang ini ya. Atau kita copy aja label yang sudah ada di sini, kita copy supaya sama. Kita gantikan pembayaran. Labelnya pembayaran. Kita posisikan di sini kan pembayaran. Oke, intinya tinggal dirapikan aja. Setelah itu kita sediakan 2 tombol pilihan tadi menggunakan option group yang ini ya, simbol X, Y, Z. Pilihannya ada 2 dengan berlabelkan tunai dan kredit. Maka untuk label names kita isi dengan tunai dan kredit. Kemudian di sini kita juga bisa menentukan default choice. Kalau misalkan pengguna tidak menentukan pilihan, maka akan otomatis pilihan default yang akan diisi. Misalkan pilihan defaultnya tunai, atau bisa juga kita tidak perlu menentukan default choice. Yang kedua, kemudian next. Nah, untuk label name-nya sudah kita tentukan. Sekarang kalau pengguna memilih tunai, maka akan diisi apa tabelnya nanti ya. Nah, itu perlu ditentukan pada bagian values. Jadi ketika pengguna memilih tunai, sebenarnya dia sedang mengisikan angka 1 pada tabel kita. Ketika pengguna memilih kredit, sebenarnya dia sedang mengisikan angka 2 pada tabel kita. Maka untuk values tunainya 1, values kreditnya 2. Ketika sudah diisi salah satu itu antara tunai dan kredit, datanya harus disimpan pada bagian apa? Misalkan datanya tentu akan kita simpan pada field kode bayar ya. Kita tentukan kode bayar. Next. Nah, ini adalah stylenya ya, atau bentuk pilihan nanti, apakah berupa option, apakah berupa checkbox, apa berupa toggle buttons. Kita bisa pilih di antara 3 ini. Karena yang sekarang ini akan kita pilih yang option, kita pilih option. Next. Ini adalah kode bayar ya, option kode bayar. Nah, ini hasilnya sebelum kita ubah-ubah. Ganti aja. Nah, tinggal kita rapikan ya. Nah, kita akan letakkan di sini. Di sebelahnya pembayaran. Nah, kita bisa tarik seluruhnya ini.